Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa arahan-arahan, beberapa bimbingan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan insya Allah Abah akan memberikan 6 tips yang bisa dilakukan pada saat Bapak Ibu berada di Masjidil Haram. Insya Allah tips ini bisa bermanfaat bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh, baik itu umroh di bulan Ramadan maupun juga umroh di bulan lainnya. Bahkan ini bermanfaat untuk yang akan melaksanakan ibadah haji, karena insya Allah orang yang haji nanti akan lama di Mekah dan bisa memanfaatkan waktunya untuk ibadah di Masjidil Haram. Baik Bapak Ibu, ada 6 hal yang mesti dilakukan, harus dilakukan, karena apabila Bapak Ibu tidak melakukan 6 hal ini, maka hitungan Abah itu rugi Bapak Ibu. Jadi rugi apabila Bapak Ibu tidak melaksanakan 6 hal ini. Yang pertama yaitu pada saat Bapak Ibu berada di kota suci Mekah, kemudian sering berkunjung ke Masjidil Haram, tugas Bapak Ibu supaya selalu mendapatkan pahala dari Allah, pahala yang besar, yaitu akan mendapatkan 20 rahmat, yaitu dengan cara masuk ke Masjidil Haram, kemudian berusahalah bisa memandang Ka'bah. Jadi harus bisa berusaha memandang Ka'bah. Adapun umpamanya pada saat awal tidak bisa memandang Ka'bah karena mungkin sudah penuh dan lain sebagainya, usahakan pada saat akan meninggalkan masjid supaya berusaha masuk lebih dalam lagi untuk bisa melihat Ka'bah. Alasannya apa, Abah? Alasannya ada dalam hadis dijelaskan bahwa Allah itu di dalam sehari semalam itu di Baitullah menurunkan 120 rahmat. 60 rahmat untuk yang tawaf di Baitullah, kemudian 40 rahmat untuk yang sholat, dan 20 rahmat untuk yang memandang Ka'bah. Berarti Bapak Ibu pada saat berada di Masjidil Haram ada kesempatan untuk bisa memandang Ka'bah dan berkesempatan untuk mendapatkan pahala 20 rahmat. Nah, itu pesan Abah seperti itu, Nah, kemudian untuk memandang Ka'bah ini, apabila Bapak Ibu hafal doanya, monggo silahkan sekalian dibaca doanya. Allahumma jid baitaka hada tasrifa wa ta'dima wa takrima wa birau wa mahabah. Itu kalau hafal. Adapun umpamanya Abah saya nih kesulitan, tidak begitu bisa menghafalnya, itu bagaimana? Cukup memandang saja, pandang. Tapi niatkan di dalam hatinya ingin mendapatkan pahala 20 rahmat. Itu pesan Abah. Diusahakan bisa memandang Ka'bah pada saat berada di Masjidil Haram. Nah, kemudian yang kedua, usahakan Bapak Ibu tengah malam bangun dan bisa ke Masjidil Haram untuk memperbanyak sholat sunnah, terutama sholat malam. Sholat malam ini Bapak Ibu mulai bisa dikerjakan yaitu pada saat setelah sholat Isya. Adapun nanti umpama disambung lagi, umpamanya setelah sholat Isya kemudian pulang, kemudian istirahat, kemudian tidur di hotel, kemudian berangkat lagi ke masjid umpamanya jam 2. Nah, itu namanya sholat malam setelah tidur, yang biasa disebut dengan sholat tahajud. Silahkan dilanjutkan sholat malamnya. Caranya bagaimana, Abah? Yang mudah, yang simple, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Secapeknya.
Ya, kalau sudah capek umpamanya ya berhenti dulu, ya berzikir dulu, kemudian bisa membaca Al-Qur'an. Kalau sudah pulih lagi tenaganya, ya sholat lagi terus. Ya. Jadi intinya sholat malam ya atau sholat tahajud ini hitungan rakaatnya itu tidak terbatas, semampunya. Ya, hanya saja Abah memberikan arahan yang mudah, cukup 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan jangan lupa, ya hukumnya ini wajib ya, sholat malam ini wajib ada sholat witirnya. Wajib ditutup dengan witir. Adapun sholat witir itu boleh dilakukan di akhir, ya, atau juga umpamanya ya di tengah-tengah. Contoh misalnya, ya pada saat setelah selesai sholat Isya, kemudian di Masjidil Haram kan ada sholat-sholat yang lainnya. Nah kemudian tidak lanjut pulang, umpamanya lanjut dengan sholat malam. Ya umpamanya dapat berapa rakaat? Ya umpamanya dapat 10 rakaat. Kemudian umpamanya langsung saja ditutup dengan witir. Ya witirnya cukup umpama 1 rakaat saja. Kemudian pulang ke hotel. Kemudian setelah istirahat tidur, berangkat lagi tuh ke masjid, meneruskan sholat malam yang tadi. Ya, hanya saja karena sholat malamnya ini didahului dengan tidur, ya, tidur terlebih dahulu dinamakan sholat tahajud. Nah, caranya bagaimana? Lanjutkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hanya saja kan tadi witirnya sudah, berarti tidak perlu ya melaksanakan sholat witirnya, karena tadi sudah sholat witir. Itu kalau umpamanya sholat witirnya tuh ingin didahulukan. Adapun umpama ingin diakhirkan, ya boleh-boleh saja, silahkan. Ya, nanti pada saat jam 2 datang ke Masjidil Haram, silahkan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian kalau sekiranya sudah capek, sudah lelah, ditutup dengan witir. Umpama udah ditutup dengan witir, kok ingin sholat lagi? Tidak apa-apa, boleh. Ya, lanjutkan sholat, ya, tahajudnya, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang penting tadi, kalau sudah witir berarti jangan diulangi lagi witirnya, karena kan sudah. Jadi witir ini cukup sekali. Dan hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib ada witirnya. Itu untuk sholat malam. Ya. Nah kemudian, ya, jangan lupa pada saat di Masjidil Haram ini perbanyak juga sholat-sholat yang lainnya. Contoh misalnya silahkan rutinkan, umpama setiap malam sholat tasbih, umpamanya ya. Sholat tasbih ini umpama dirutinkan setiap malam itu sangat luar biasa, Pol. Karena pahalanya sholat tasbih ini ada 10 macam dosa yang akan diampuni. Atau barangkali karena ada keinginan, ya, ada permintaan kepada Allah, lakukan tuh yang namanya sholat hajat. Ya, silahkan. Setiap malam juga boleh, silahkan. Ya, mintalah kepada Allah mumpung berada di Masjidil Haram. Kenapa yang kedua, ya, tip ini yang kedua ini Abah menyarankan sebab pahalanya luar biasa. Dijelaskan dalam hadis Ibni Majah, sholatun fi Masjidil Haram afdolu min mi'ati alfi sholatin fima siwa. Adapun satu sholatan di Masjidil Haram itu lebih afdol, lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat selain Masjidil Haram. Luar biasa. Berarti pahalanya, ya, lipatan pahalanya sampai 100.000 lipatan dibandingkan Bapak Ibu sholat di tempat lainnya. Berarti tadi yang kedua, ya, utamakan ya, pada saat Bapak Ibu berada di Masjidil Haram, usahakan supaya bisa memperbanyak sholat sunnah. Kalau yang wajib kan memang ya pasti ke situ Bapak Ibu, insya Allah. Ya, kalau tidak sakit, tidak ada halangan, ya pasti ke situ. Ini sebagai amalan tambahan Bapak Ibu, luar biasa. Ya, usahakan supaya bisa memperbanyak sholat sunnah. Itu ya, seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat berada di Masjidil Haram, ya, Bapak Ibu nih berada di Mekah, usahakan yang sehat, yang kuat, yang masih muda.
usahakan memperbanyak tawaf di Baitullah. Tuh ya. Ini khusus bagi yang sehat, yang kuat, yang muda ini. Karena kan mungkin bagi yang sudah sepuh, umpamanya tadi merasa berat, umpamanya, ya monggo. Kalau memang ternyata yang sepuh juga kuat, sehat, bisa ya, setiap waktu atau setiap malam bisa melaksanakan tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah di Baitullah. Caranya bagaimana, Abah? Caranya kalau untuk laki-laki ya, itu memang ya saat ini ya diharuskan memakai pakaian ihram. Karena ya, yang akan dilaksanakan ini adalah tawaf sunnah, maka dibolehkan walaupun memakai kain ihram boleh pakai daleman. Itu ya, untuk laki-laki boleh. Ya. Adapun umpamanya ingin tawafnya itu pakai pakaian biasa, bagaimana, Abah? Caranya bisa tawaf ya, sunnahnya itu di lantai atas, lantai 1. Ya, hanya saja ya semakin dekat tawaf di Baitullah itu semakin cepat. Tapi umpamanya ingin mencoba ya tawafnya itu di lantai atas, ya kurang lebih sekitar 45 menit ya, karena Abah dulu pernah uji coba tawaf di lantai 1. Nah, itu kurang lebih sekitar 45 menit jalan cepat ya. Tapi kalau umpamanya jalan lambat ya sekitar 1 jam. Dan itu sangat banyak. Insya Allah ya selalu penuh walaupun di lantai atas. Ya, hanya saja pakaiannya kalau yang di atas itu tidak harus memakai pakaian ihram. Tuh ya. Usahakan seperti itu. Ya, kenapa? Karena tadi ya, sebagaimana Abah sudah jelaskan, orang yang tawaf di Baitullah itu akan mendapatkan pahala 60 rahmat. Caranya bagaimana, Abah? Caranya sebagaimana pada saat Bapak Ibu datang ya melaksanakan ibadah umroh, tawafnya sama. Ya, 7 putaran dimulai dari pojok ya Hajar Aswad. Silakan luruskan dengan Hajar Aswad, kemudian angkat tangan yang kanan, kemudian ucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi wallahu Akbar. Kemudian berputar sambil membaca zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sesampainya di pojok rukun Yaman, angkat tangan yang kanan ya. Kemudian ucapkan ya Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Kemudian dilanjut dengan membaca ya tadi ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang ya. Semua zikir itu diulang-ulang ya. Begitu juga dengan tadi doa sapu jagadnya. Silakan diulang-ulang sampai mana? Sampai Hajar Aswad ya. Sampai lurus dengan Hajar Aswad. Itu berarti ya sudah mendapatkan 1 putaran. Lakukan itu sampai 7 putaran. Setelah 7 putaran, ya silahkan ke belakang makom Ibrahim, sholat 2 rakaat. Jadi, yang namanya tawaf sunnah itu dilaksanakan. Caranya, melaksanakan tawaf 7 putaran, kemudian ditutup dengan tadi apa? Sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Adapun umpamanya, ya, di belakang makom Ibrahim itu penuh, ya, sesak, boleh ya tempatnya di mana saja ya sekiranya bisa sholat 2 rakaat. Setelah apa? Setelah tawaf. Ya, 2 rakaat setelah tawaf boleh umpamanya sholat di Masjidil Haram, cari tempat yang kira-kira bisa untuk sholat. Itu ya. Dalilnya seperti itu. Jadi diperbolehkan. Nah, kemudian ada lagi yang perlu Abah jelaskan ya. Selanjutnya yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi usahakan bisa memandang Ka'bah, kemudian usahakan bisa sholat-sholat sunnah, memperbanyak sholat-sholat sunnah di Masjidil Haram. Yang ketiga tadi diusahakan yang sehat, yang kuat bisa melaksanakan tawaf di Baitullah. Berarti yang sekarang yang keempat. Yang keempat, Abah menyarankan pada saat berada di Masjidil Haram, usahakan supaya bisa selalu minum air Zam-Zam.
terutama umpamanya pada saat ya Bapak Ibu akan meninggalkan Masjidil Haram. Kenapa? Sebab ya kalau Bapak Ibu umpama minumnya baru datang, dikhawatirkan ingin pipis ya. Kalau ingin pipis kan jauh lagi keluarnya. Nah, berarti tips dari Abah, usahakan bisa minum air zam-zam pada saat akan meninggalkan Masjidil Haram, umpamanya setelah selesai sholat wajib ya. Kemudian kan biasanya bubaran ya, itu diusahakan. Intinya kalau ingin meninggalkan Masjidil Haram, usahakan cari air zam-zam, minum di situ dan berdoalah di situ. Ya, mumpung Bapak Ibu berada di situ. Kenapa air zam-zam ini memiliki keutamaan Bapak Ibu? Ya, ma'un zam-zam 5 suribala. Adapun air zam-zam itu tergantung dari niat si peminumnya. Kalau umpamanya niat ingin sehat, ingin sembuh atas semua penyakitnya, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Ya, apabila ingin Allah melindungi, maka Allah akan melindungi. Ya, sebab tadi Bapak Ibu minum air zam-zam, itu dalilnya seperti itu. Ya, silahkan perbanyak minum air zam-zam. Kalau di sana kita tinggal minum saja. Ya. Itu yang keempat. Kemudian selanjutnya yang kelima, di sini Abah mengingatkan saja, insya Allah ya, setelah selesai sholat yang wajib, misalnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu ya, umumnya dan biasanya setelah sholat wajib itu ada pelaksanaan sholat jenazah. Berarti karena pahalanya pol, silakan Bapak Ibu jangan langsung buru-buru pulang. Usahakan bisa mengikuti sholat jenazah. Sebab pahalanya orang yang bisa melaksanakan sholat jenazah di situ lipatannya sampai 100.000 lipatan. Sama dengan dia sholat jenazah 100.000 kali. Luar biasa. Sedangkan orang yang melaksanakan sholat jenazah itu akan mendapatkan pahala 1 kirot. Dijelaskan dalam hadis 1 kirot itu sebesar gunung Uhud yang ada di Madinah. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Mengenai sholat jenazah ini ada di dalam hadis riwayat Muslim. Ya, Nabi bersabda, barang siapa yang ikut mensolati jenazah namun tidak bisa ikut mengantar, maksudnya mengantar ke kuburan, maka baginya pahala 1 kirot. Apabila dia juga bisa ikut mengantarkan jenazah, maka baginya pahala 2 kirot. Ya, Nabi menjelaskan 1 kirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Itu ada dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Nah, berarti dengan adanya pahala yang begitu pol itu, usahakan supaya bisa ikut ya, sholat jenazah. Ya, jangan langsung pulang kalau pada saat selesai melaksanakan sholat yang wajib. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, diusahakan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu ya, menunggu sholat subuh, ya, kan biasanya adzan itu 2 kali, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Nah, pada saat Bapak Ibu umpamanya ya, melaksanakan sholat sunnah, sholat tahajud, umpama sholat tasbih, sholat hajat dan lain sebagainya, nanti pada saat Bapak Ibu mendengar adzan, ya, adzan untuk melaksanakan sholat subuh, diusahakan setelah adzan itu Bapak Ibu bangkit untuk melaksanakan sholat fajar. Ya, mengenai sholat fajar ini Bapak Ibu ada di dalam hadis sahih Imam Muslim, dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu an, ya, Nabi bersabda, adapun 2 rakaat ya, sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, itu hadis ini menjelaskan berarti kalau Bapak Ibu pada saat mendengarkan adzan untuk subuh, kemudian setelah adzan langsung bangkit melaksanakan sholat fajar 2 rakaat, maka pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya.
Adapun prakteknya, ya, 2 rakaat ini adalah sebagaimana biasa sholat 2 rakaat. Hanya saja suratnya silahkan dibaca rakaat yang awal. Ini sunahnya ya, yaitu membaca surat Al-Fatihah kemudian dilanjut dengan surat Al-Kafirun. Itu rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua yaitu surat Al-Fatihah kemudian dilanjut dengan surat Al-Ikhlas. Ya, biasa Bapak Ibu umumnya mengenal dengan kulhu. Ya, nah itu surat Al-Ikhlas. Nah, itu sunahnya. Adapun umpama Bapak Ibu hafalnya umpamanya surat apa? Umpama ya boleh-boleh saja, ya. Ini sunahnya, tuntunannya, ya. Yang pertama tadi, ya, rakaat pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, kemudian yang kedua surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas kalau hafal. Nah, itu diusahakan Bapak Ibu bisa melaksanakan beberapa arahan-arahan dari Abah supaya Bapak Ibu bisa maksimal mendapatkan pahala yang pol pada saat berada di Mekah, khususnya pada saat berada di Masjidil Haram. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, kuat, dan bisa memaksimalkan ibadah pada saat umroh maupun juga pada saat berada di Mekah bagi orang yang haji. Itu harapan Abah. Ya, dengan adanya diingatkan ini, ya mudah-mudahan Bapak Ibu tambah semangat. Oh, berarti saya akan mempersungguh sebagaimana yang Abah berikan arahan-arahan. Nah, itu kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan, berarti Abah juga mendapatkan pahala jariah. Karena apa-apa yang Abah sampaikan ini harapannya ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktekkan, sehingga dengan begitu ya mudah-mudahan Allah memberikan pahala jariah untuk Abah dan keluarga. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.